Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini saya sudah pilihkan 7 event besar dari DC Comics yang wajib banget masuk daftar bacaan kalian. Kita bakal bahas satu persatu, mulai dari cerita detektif yang kelam, perang antar galaksi, sampai bentrokan filosofi antar semesta. Disclaimer, list ini bukan peringkat, ini murni rekomendasi pilihan saya. Mengingat banyaknya event di sejarah DC Comics, jelas tidak mungkin saya masukkan semuanya ke dalam satu video ini. Jadi, kalau event favorit kalian belum disebut, bukan berarti jelek. Tapi karena memang durasinya nggak cukup untuk menampung semuanya. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita mundur ke tahun 2004 dengan judul Identity Crisis. Komik ini ditulis oleh novelis thriller terkenal, Brad Meltzer, dengan gambar yang digarap oleh Rex Morales. Kalau kalian bosan dengan cerita superhero yang isinya cuma pukul-pukulan dengan alien, ini jawabannya. Identity Crisis bukan tentang menyelamatkan dunia dari kiamat, melainkan sebuah kisah misteri pembunuhan yang sangat personal di dalam tubuh Justice League. Nuansanya sangat serius, dewasa, dan membumi. Brad Meltzer membawa keahliannya membuat novel misteri ke dalam dunia superhero, menjadikan kisah ini salah satu yang paling emosional dan kontroversial dalam sejarah DC Comics. Ceritanya dimulai dengan tragedi yang menimpa Sue Dibny, istri dari Elongated Man, salah satu anggota Justice League. Dia ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan cara yang mengenaskan. Kejadian ini mengguncang komunitas superhero karena selama ini mereka merasa identitas rahasia dan keluarga mereka aman. Kematian Sue memicu perburuan besar-besaran untuk mencari pelakunya. Namun, di balik penyelidikan itu terkuak sebuah rahasia gelap yang selama ini disembunyikan oleh para anggota senior Justice League. Ternyata, pahlawan yang kita agung-agungkan pernah melakukan hal yang melanggar etika demi melindungi orang-orang yang mereka cintai. Plotnya bergerak seperti film detektif. Kita akan diajak melihat sisi manusiawi dari para pahlawan. Batman, Green Arrow, The Flash, dan lainnya digambarkan bukan sebagai dewa, tapi sebagai teman dan suami yang ketakutan kehilangan orang tersayang. Konflik memuncak ketika rahasia tentang penghapusan ingatan musuh, bahkan ingatan sesama pahlawan, terbongkar. Hal ini menciptakan ketegangan dan rasa saling tidak percaya di antara anggota tim. Cerita ini benar-benar menguji moralitas. Seberapa jauh seorang pahlawan boleh bertindak demi keamanan? Jawabannya mungkin akan membuat kalian kaget. Dari segi visual, Rex Morales memberikan kualitas gambar yang sangat ekspresif. Dia jago banget menggambar mimik wajah. Kesedihan Elongated Man saat memegang jenazah istrinya digambar dengan begitu detail sampai kita bisa merasakan pedihnya. Pewarnaannya cenderung realistis, tidak terlalu mencolok, cocok dengan nada cerita yang kelam. Morales berhasil membuat superhero yang biasanya terlihat gagah dengan kostum ketat menjadi terlihat rapuh dan manusiawi. Setiap panel terasa sinematik, seolah-olah kita sedang menonton drama kriminal HBO versi komik. Kelebihan utama komik ini adalah kedalaman emosinya dan keberaniannya mengangkat tema yang dewasa. Ini adalah titik balik di mana DC Comics mulai bercerita lebih serius tentang konsekuensi menjadi pahlawan. Namun, kekurangannya ada pada beberapa adegan yang dianggap terlalu sadis dan kontroversial bagi sebagian pembaca, terutama cara penulis menangani karakter perempuan. Meski begitu, Identity Crisis tetap menjadi bacaan wajib karena dampaknya yang besar terhadap kontinuitas cerita DC bertahun-tahun setelahnya. Selanjutnya, kita terbang ke luar angkasa dengan Green Lantern The Sinestro Corps War yang rilis tahun 2007. Penulisnya adalah arsitek modern DC Comics Geoff Johns, dibantu oleh Dave Gibbons. Sementara untuk urusan gambar, ada tim hebat yang dipimpin oleh Ivan Reis dan Ethan Van Sciver. Kalau Identity Crisis adalah drama misteri,
maka ini adalah Star Wars-nya DC Comics. Skalanya masif, epik, dan penuh warna. Geoff Johns berhasil membangun mitologi Green Lantern menjadi sesuatu yang sangat luas, memperkenalkan konsep bahwa setiap warna memiliki emosi dan kekuatannya sendiri. Sinopsisnya berpusat pada Sinestro, mantan Green Lantern yang membelot. Dia percaya bahwa alam semesta tidak bisa dijaga hanya dengan kehendak atau kekuatan Green Lantern, tapi harus dikontrol dengan rasa takut. Sinestro diam-diam membangun pasukannya sendiri yang diberi nama Sinestro Corps dengan cincin berwarna kuning yang ditenagai oleh rasa takut. Dia merekrut monster-monster paling mengerikan dari seluruh penjuru galaksi, termasuk Anti-Monitor dan Cyborg Superman, untuk menyerang Green Lantern Corps dan bumi. Tujuannya satu, membuktikan bahwa rasa takut adalah satu-satunya cara menciptakan ketertiban. Plot cerita ini penuh dengan aksi tanpa henti. Kita akan melihat ribuan Green Lantern bertempur melawan ribuan anggota Sinestro Corps di angkasa luar, di planet-planet asing, hingga akhirnya pertempuran pecah di bumi. Hal Jordan, Kyle Rayner, Guy Gardner, dan John Stewart harus bahu-membahu menghadapi musuh yang secara harfiah adalah mimpi buruk mereka. Momen paling krusial adalah ketika para Green Lantern dipaksa mengubah aturan dasar mereka. Dari yang awalnya dilarang membunuh, menjadi diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan. Perubahan aturan ini mengubah dinamika polisi angkasa ini selamanya. Untuk urusan gambar, Ivan Reis dan Ethan Van Sciver benar-benar gila-gilaan. Kualitas gambarnya spektakuler. Mereka harus menggambar ratusan alien dengan desain berbeda dalam satu halaman, dan semuanya terlihat detail. Efek cahaya dari cincin hijau dan kuning yang bertabrakan digambarkan dengan sangat hidup dan vibrant. Adegan pertempurannya terasa kolosal dan megah. Kalian bisa melihat betapa luasnya skala pertempuran ini hanya dari melihat splash page atau gambar satu halaman penuh yang mereka buat. Ini adalah contoh terbaik bagaimana komik aksi superhero seharusnya digambar. Kelebihan komik ini jelas pada skala epik dan aksi yang seru. Geoff Johns juga sangat pintar mengembangkan karakter Sinestro menjadi penjahat yang punya prinsip, bukan sekedar jahat tanpa alasan. Kekurangannya mungkin ada pada banyaknya referensi masa lalu Green Lantern yang mungkin sedikit membingungkan bagi pembaca yang benar-benar baru. Tapi jangan khawatir, intinya tetap mudah dipahami. Pasukan hijau lawan pasukan kuning. Ini adalah salah satu cerita perang luar angkasa terbaik yang pernah ada. Di urutan ketiga ada Flashpoint yang rilis tahun 2011. Kembali ditulis oleh Geoff Johns. Kali ini berkolaborasi dengan artis Andy Kubert. Komik ini sangat penting karena menjadi jembatan yang mereset seluruh semesta DC Comics menjadi era baru yang disebut The New 52. Premisnya sederhana tapi dampaknya fatal. Apa yang terjadi jika satu hal kecil di masa lalu berubah? Cerita ini berfokus pada Barry Allen alias The Flash yang mencoba melakukan hal yang sangat manusiawi, yaitu menyelamatkan ibunya dari kematian di masa lalu. Sinopsisnya dimulai ketika Barry Allen terbangun di dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak punya kekuatan super, ibunya masih hidup, tapi dunia berada di ambang kehancuran. Di dunia ini, Justice League tidak pernah terbentuk. Superman tidak pernah jatuh di ladang pertanian keluarga Kent, melainkan ditangkap pemerintah sejak bayi. Yang paling parah, Wonder Woman dan pasukannya dari Themyscira sedang berperang habis-habisan melawan Aquaman dari pasukan Atlantis, yang menyebabkan sebagian besar Eropa tenggelam. Barry adalah satu-satunya orang yang ingat dunia seharusnya tidak begini. Plotnya mengikuti perjalanan Barry Allen mencari Batman di dunia ini untuk meminta bantuan. Tapi kejutan terbesarnya, Batman di sini bukan Bruce Wayne, melainkan ayahnya, Thomas Wayne.
Bruce lah yang mati ditembak di gang gelap itu, membuat Thomas menjadi Batman yang sadis dan menggunakan pistol. Sementara ibunya, Martha, menjadi Joker karena gila. Barry harus berusaha mendapatkan kembali kekuatannya di tengah kekacauan Perang Dunia Ketiga antara Amazon dan Atlantis, sambil mencari cara untuk memutar kembali waktu dan memperbaiki kesalahannya sebelum dunia ini hancur total. Kualitas gambar dari Andy Kubert sangat solid dan dinamis. Dia berhasil mendesain ulang kostum-kostum karakter terkenal menjadi versi alternatif yang terlihat lebih keras dan suram. Desain Batman Thomas Wayne dengan mata merah dan pistolnya sangat ikonik. Penggambaran perang antara Wonder Woman dan Aquaman juga terlihat brutal dan mengerikan, mempertegas bahwa ini adalah dunia yang salah. Ekspresi keputusasaan Barry Allen sepanjang cerita tergambar dengan jelas, membuat pembaca ikut merasakan urgensi misinya. Kelebihan Flashpoint adalah konsep dunia alternatif yang sangat menarik. Melihat versi jahat atau versi yang berbeda dari pahlawan favorit kita itu selalu seru. Kisah orang tua dan anak antara Barry dan ibunya serta Thomas Wayne dan surat untuk Bruce Wayne sangat menyentuh hati. Kekurangannya, ending cerita ini terasa sedikit terburu-buru karena memang tujuannya untuk meribut semesta DC Comics. Beberapa subplot perang dunia juga mungkin terasa agak terlalu padat untuk dirangkum dalam 5 isu utama. Tapi ini tetap bacaan wajib untuk paham sejarah modern DC Comics. Mari kita mundur agak jauh ke tahun 1996 untuk sebuah mahakarya berjudul Kingdom Come. Ditulis oleh Mark Waid dan dilukis bukan sekedar digambar, oleh Alex Ross. Ini adalah salah satu cerita Elseworlds atau dunia paralel yang paling dihormati sepanjang masa. Mark Waid yang sangat paham sejarah DC Comics menyajikan cerita tentang masa depan yang suram di mana batas antara pahlawan dan penjahat sudah kabur. Ini adalah pertentangan antara pahlawan zaman old yang punya kode etik melawan pahlawan zaman now yang brutal dan tak bertanggung jawab. Sinopsisnya berlatar di masa depan DC Universe. Superman sudah pensiun dan mengasingkan diri setelah publik lebih memilih pahlawan baru bernama Magog yang tidak ragu membunuh penjahat. Generasi pahlawan baru ini tidak peduli pada keselamatan warga sipil. Mereka bertarung hanya untuk kesenangan. Puncaknya, sebuah pertempuran ceroboh yang melibatkan Magog menyebabkan ledakan nuklir di Kansas yang membunuh jutaan orang. Bencana ini memaksa Superman untuk kembali mengenakan jubahnya, mengumpulkan teman-teman lamanya seperti Wonder Woman untuk menertibkan para pahlawan muda yang liar ini. Plot cerita berkembang menjadi konflik ideologi yang tajam. Superman membentuk Gulag, sebuah penjara khusus untuk menahan pahlawan atau penjahat yang membangkang. Namun, metode Superman ini ditentang oleh Batman yang sudah tua dan menggunakan kerangka robot untuk bergerak. Batman merasa cara Superman terlalu otoriter. Di tengah-tengah konflik ini, manusia biasa merasa terancam dan bersiap meluncurkan senjata nuklir untuk memusnahkan semua manusia super. Cerita ini dinarasikan dari sudut pandang seorang pendeta tua bernama Norman McKay yang didampingi oleh The Spectre, memberikan sudut pandang manusia biasa yang melihat dewa-dewa ini bertikai. Kualitas gambar Alex Ross adalah daya tarik utama dan tak tertandingi. Setiap panelnya adalah lukisan cat air yang fotorealistik. Superman terlihat seperti orang sungguhan yang sudah menua tapi tetap gagah. Kostum-kostumnya terlihat memiliki tekstur kain yang nyata dan pencahayaannya luar biasa indah. Melihat komik ini seperti melihat foto-foto sejarah dari masa depan. Tidak ada artis lain yang bisa menyamai gaya Alex Ross dalam membuat superhero terlihat begitu agung sekaligus menakutkan. Visualnya saja sudah cukup menjadi alasan untuk membeli komik ini.
Kelebihan Kingdom Come adalah ceritanya yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah kritik terhadap tren komik tahun 90-an yang serba kekerasan, sekaligus surat cinta untuk pahlawan klasik. Pesan moralnya sangat kuat, kekurangannya hampir tidak ada, kecuali mungkin bagi pembaca muda yang terbiasa dengan aksi cepat ala manga. Gaya penceritaan di sini mungkin terasa agak lambat dan puitis, tapi percayalah, ini adalah salah satu novel grafis terbaik yang pernah dibuat manusia. Lompat ke tahun 2017, kita punya event yang berisik, liar, dan penuh energi heavy metal, yaitu Dark Knights Metal. Penulisnya adalah Scott Snyder dan artisnya Greg Capullo. Duet maut yang sebelumnya sukses besar di seri Batman New 52. Kalau Kingdom Come itu musik klasik, Metal ini adalah konser rock cadas. Ceritanya memperkenalkan konsep Dark Multiverse atau multiverse gelap, tempat di mana semua mimpi buruk dan ketakutan para pahlawan menjadi kenyataan. Sinopsisnya dimulai ketika Batman menyelidiki misteri tentang logam-logam aneh yang tersebar di sepanjang sejarah. Penyelidikan ini tanpa sengaja membuka gerbang ke Dark Multiverse. Dari sana muncul Barbatos, dewa kelelawar kuno yang memimpin pasukan Dark Knights. Pasukan ini terdiri dari 7 versi jahat Batman dari dunia lain yang masing-masing telah mencuri kekuatan anggota Justice League. Pemimpin mereka adalah The Batman Who Laughs, versi Batman yang sudah gila karena racun Joker. Mereka datang untuk menyeret bumi kita ke dalam kegelapan abadi. Plotnya sangat over the top dan menyenangkan. Batman menghilang dan anggota Justice League lainnya harus berpencar mencari logam khusus atau ninth metal yang bisa mengalahkan pasukan kegelapan ini. Kita akan melihat Batman naik dinosaurus, Superman yang melemah, dan kerjasama tak terduga dengan penjahat. Ceritanya bergerak cepat dari satu lokasi eksotis ke lokasi lainnya. Intinya adalah keputusasaan melawan kengerian yang seolah tak bisa dikalahkan. Puncaknya adalah pertempuran habis-habisan yang melibatkan hampir semua pahlawan DC Comics dengan balutan baju armor yang keren. Kualitas gambar Greg Capullo sangat cocok dengan tema horor dan aksi ini. Garis gambarnya tegas, desain monsternya menyeramkan tapi keren, dan aksinya sangat eksplosif. Desain The Batman Who Laughs yang menyeringai lebar dengan mata tertutup besi berduri itu sangat ikonik dan langsung jadi favorit fans berkat desain Capullo. Pewarnaan yang gelap namun kontras dengan efek-efek energi membuat komik ini terasa sangat modern dan memanjakan mata. Visualnya benar-benar menangkap nuansa mimpi buruk yang keren. Kelebihan komik ini adalah imajinasinya yang liar. Scott Snyder benar-benar menuangkan ide-ide gila yang menyenangkan untuk dibaca. Konsep Batman jahat seperti Batman yang jadi Doomsday atau Batman yang jadi The Flash sangat kreatif. Namun kekurangannya adalah ceritanya bisa terasa agak membingungkan dan terlalu padat bagi pembaca casual. Kadang terlalu banyak penjelasan tentang sejarah logam dan kosmik yang bikin pusing. Tapi kalau kalian cari aksi seru dan desain karakter yang sangar, ini juaranya. Di tahun yang sama, tahun 2017, DC Comics juga merilis Doomsday Clock. Ini adalah proyek ambisius dari Geoff Johns dan artis Gary Frank. Komik ini adalah sequel langsung dari novel grafis legendaris Watchmen, karya Alan Moore yang dipertemukan dengan DC Universe. Tujuannya adalah menjawab misteri kenapa dunia DC terasa lebih gelap dan sinis di era New 52 dan siapa dalang di baliknya. Ini adalah bentrokan filosofi antara optimisme Superman melawan pesimisme Dr. Manhattan. Sinopsisnya dimulai di dunia Watchmen yang sedang hancur. Ozymandias mencari Dr. Manhattan untuk menyelamatkan dunianya. Pencarian itu membawa mereka menyeberang ke semesta DC. Di sisi lain,
Batman dan Superman mulai menyadari ada yang tidak beres dengan realitas mereka. Ada tahun-tahun yang hilang dan sejarah yang berubah. Ternyata Dr. Manhattan lah yang mengutak-atik garis waktu DC sebagai sebuah eksperimen. Dia ingin tahu apakah Superman akan melawannya atau justru dia yang akan menghancurkan segalanya. Plot cerita ini berjalan lambat dan penuh dialog, mirip dengan gaya Watchmen aslinya. Geoff Johns mencoba meniru struktur penceritaan Alan Moore. Kita akan melihat interaksi unik seperti Batman bertemu Rorschach atau Joker bertemu penjahat dari dunia Watchmen. Inti ceritanya adalah tentang harapan. Dr. Manhattan yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya terpesona sekaligus bingung melihat Superman yang meski alien adalah sosok paling manusiawi dan penuh harapan. Konflik memuncak bukan dengan adu jotos, melainkan adu argumen tentang eksistensi dan harapan. Secara visual, Gary Frank adalah pilihan sempurna. Dia menggunakan tata letak 9 panel grid atau 9 kotak per halaman yang merupakan ciri khas komik Watchmen klasik. Gambarnya sangat detail, realistis, dan ekspresi wajah karakternya, terutama Superman yang dia gambar, mirip Christopher Reeve, sangat hangat. Gary Frank berhasil menggabungkan estetika kaku ala Watchmen dengan dinamika superhero DC. Ini adalah salah satu karya seni terbaik dalam karir Gary Frank. Kelebihannya adalah keberaniannya menggabungkan dua dunia yang sangat berbeda dan memberikan komentar meta tentang industri komik yang sering meribut cerita. Interaksi Superman dan Dr. Manhattan sangat memuaskan secara filosofis. Kekurangannya, jadwal rilis komik ini dulu sangat kacau dan sering tertunda, sehingga momentum ceritanya sempat hilang. Selain itu, bagi fans garis keras Watchmen, mungkin merasa komik aslinya tidak perlu dilanjutkan atau diganggu-gugat. Tapi sebagai studi karakter, ini sangat layak dibaca. Terakhir kita punya Heroes in Crisis yang rilis tahun 2018. Ditulis oleh mantan agen CIA yang jadi penulis komik, Tom King, dengan gambar utama oleh Clay Mann. Komik ini mencoba mengangkat tema yang sangat relevan di dunia nyata namun jarang dibahas di komik. Kesehatan mental atau trauma pahlawan atau PTSD. Idenya adalah setelah semua pertempuran gila itu, para pahlawan pasti butuh tempat untuk curhat dan menyembuhkan diri. Tempat itu bernama Sanctuary. Sinopsisnya dibuka dengan tragedi. Sanctuary, fasilitas rehabilitasi rahasia yang dibangun oleh Superman, Batman, dan Wonder Woman, menjadi tempat pembantaian. Banyak pahlawan yang sedang berobat ditemukan tewas, termasuk nama-nama besar seperti Roy Harper atau Arsenal dan Wally West atau The Flash. Dua tersangka utama yang selamat adalah Harley Quinn dan Booster Gold, tapi keduanya sama-sama bingung dan saling tuduh. Cerita ini berfokus pada misteri siapa pembunuh sebenarnya, sambil menyelingi dengan sesi pengakuan dosa para pahlawan di depan kamera yang menceritakan trauma mereka. Plotnya maju mundur antara penyelidikan Batman dan The Flash, pelarian Harley dan Booster Gold, serta kilas balik kehidupan di Sanctuary sebelum pembunuhan. Tom King mencoba mengeksplorasi sisi rapuh pahlawan. Kita melihat Batman bicara tentang Robin yang mati, atau Superman yang merasa tertekan harus selalu sempurna. Namun, twist atau kejutan di akhir cerita tentang siapa pembunuhnya menjadi salah satu momen paling kontroversial dan memecah belah fans DC karena dianggap merusak karakter pahlawan yang sangat dicintai. Dari segi grafis, Clay Mann memberikan karya yang luar biasa indah. Gambarnya bersih, proporsinya realistis, dan pewarnaannya lembut. Momen-momen wawancara karakter yang digambar menatap langsung ke pembaca terasa sangat intim dan emosional. Clay Mann berhasil menangkap kesedihan dan kelelahan di mata para pahlawan.
Bisa dibilang secara visual, ini adalah salah satu komik DC paling cantik di tahun 2018. Estetikanya sangat memanjakan mata meskipun ceritanya sangat menyedihkan. Kelebihan utamanya adalah niat baik untuk membahas isu kesehatan mental dan visual yang memukau. Konsep bahwa superhero juga bisa depresi itu menarik, namun kekurangannya sangat fatal bagi banyak fans. Eksekusi ceritanya dianggap terlalu depresif dan perlakuan terhadap karakter Wally West dianggap sebagai pembunuhan karakter. Meski begitu, ini tetap layak dibaca untuk melihat sisi lain kehidupan superhero dan menikmati keindahan gambarnya, asalkan kalian siap dengan cerita yang suram. Nah, itu dia 7 event DC Comics yang punya warna dan rasanya masing-masing. Ada yang detektif, aksi luar angkasa, horor, sampai drama psikologis. Tinggal pilih mana yang paling cocok dengan selera kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.